Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kuartal ketiga memang masih negatif. Tapi di Bali, pertumbuhan yang negatif ada kelompok ekonomi yang bertahan di masa pandemi. Salah satunya adalah sektor pertanian. Dan berikut ini kami akan hadirkan data-data yang kami miliki mengenai pertumbuhan sektor ekonomi di masa pandemi COVID-19. Ya, masa COVID-19 ini memang mempengaruhi banyak sekali sektor usaha. Namun di sini ada satu sektor usaha yang terus bertahan, yaitu pertanian. Dan kalau kita lihat dari data pertama dan juga informasi yang dihimpun oleh tim media Indonesia, di sini terdapat 33,4 juta jumlah petani di seluruh Indonesia dengan usia 20 sampai dengan 39 sekitar 2,7 juta orang di antaranya. Dan ini merupakan salah satu bagian atau mungkin sektor yang produktif dan bertahan di masa pandemi ini. Dengan jumlah ini, apakah sebenarnya memang sektor pertanian ini mampu bertahan di masa pandemi? Pada akhirnya, pada faktanya ternyata ini cukup menggembirakan kabarnya, karena sektor usaha dan juga tenaga kerja kalau dilihat dari seluruh penduduk Indonesia per bulan Agustus 2020 ini ada sekitar 128,45 juta orang. Dan tadi kita melihat data 33,4 juta adalah pekerja di bidang pertanian. Dan pertanian sendiri di sini kita akan lihat ada 29,76% dan atau sekitar 38,23 juta orang dari total jumlah pekerja atau orang yang bekerja per bulan Agustus 2020. Sementara untuk perdagangan sendiri 19,23% dan pengolahan 13,61%. Dibandingkan dua sektor lainnya, pertanian masih unggul karena memang di sini banyak sekali orang yang terdata bekerja di sektor pertanian. Tapi ketika pandemi ini datang, apakah atau sejauh mana ini bisa berdampak? Mengingat jumlahnya besar, apakah juga dampaknya juga seiring besar dengan dampak ekonomi yang ditimbulkan? Dan kita akan lihat sektor tumbuh yang menyerap tenaga kerja per Agustus 2020. Di pertanian sendiri ada 2,23% daya serap dari sektor kerja di bulan Agustus, dan perdagangan 0,46%, sementara kesehatan 0,02% dan juga informasi dan komunikasi 0,01%. Dan ini cukup tinggi, berarti kan ada satu progres di masa pandemi ini di mana pertumbuhannya ternyata masih bertahan. Dan selanjutnya adalah terkait dengan laju pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan dan juga perikanan yang kami himpun juga dari data BPS. Di triwulan pertama sekitar 1,42%, triwulan kedua sekitar 5,33%, triwulan ketiga 3,12% dan triwulan keempat 4,26%. Dan sementara untuk tahun 2020 sendiri ini juga tumbuh positif selama pandemi, di mana triwulan pertama 0,02%, triwulan kedua 2,19% dan triwulan ketiga 2,15%. Dan jika melihat data atau grafis dari BPS ini, memang maka sektor pertanian ini masih tumbuh positif di triwulan ketiga pada tahun 2020 dan jumlahnya pun menurun sedikit dari tahun lalu. Dan kalau kita lihat juga dari tahun lalu sampai dengan tahun ini di mana pandemi begitu menghajar Indonesia, banyak sekali sektor ekonomi yang benar-benar menurun drastis dari sisi angka penjualan atau mungkin eksistensinya, tapi di sisi pertanian turun cukup sedikit. Artinya di sini masih sangat berpotensi untuk menjadi ladang dalam peningkatan pendapatan negara sendiri. Dan di satu sisi ini juga meskipun sekitar 1%, tapi sektor pertanian masih tumbuh positif dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Dan kita akan lihat sebenarnya bidang pekerjaan atau sektor usaha apa yang memang tumbuh di masa pandemi. Kalau dilihat spesifik dari sektor pertanian, ternyata sektor startup di masa pandemi ini yang menjadi salah satu pendorong atau mungkin yang bertahan untuk
menjadi motor atau penggerak roda ekonomi di sektor pertanian, karena setelah pandemi ini banyak sekali orang memanfaatkan aplikasi dan juga era digital untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah terkait dengan pangan. Dan kalau kita lihat urutannya seperti ini, sistem pembayaran, logistik, kesehatan, dan pertanian, dan juga IT, sektor pendidikan ini mendominasi beberapa sektor usaha yang berkembang dan justru bertahan di masa pandemi. Dan karena semua hal yang menjadi sistem ekonomi di masa pandemi ini memang mengacu pada sistem digital, sehingga pertanian yang merupakan sektor pangan di Indonesia ini benar-benar menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pokok yang tentu saja ini masih membuka peluang besar bagi para pengusaha di sektor pertanian untuk bisa bertahan. Dan kita akan masuk ke informasi selanjutnya, di mana terakhir Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebutkan pertumbuhan positif sektor pertanian berkorelasi dengan kesejahteraan petani. Luar biasa, bahkan nilai tukar petani kita atau yang menjadi ukuran petani makin sejahtera pun BPS menunjukkan tren kenaikan yang cukup bagus dari 99% sekarang menjadi 102%. Ini menunjukkan tren kurang lebih 6-7 tahun terakhir inilah data yang tertinggi yang kita bisa capai. Dan saya yakin ini masih ada 1 bulan lebih, data ini belum data maksimal. Kemungkinan akan terjadi katakanlah akselerasi yang makin baik, paling tidak pada semua sektor yang ada. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai bagaimana berbisnis di sektor pertanian, kami akan membahasnya dengan Direktur Supply Chain Tanihub Group, Vincentius Satrio. Kita akan sapa Pak Satrio. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Yohana. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bapak, bagaimana Tanihub bisa bertahan selama masa pandemi, Pak? Baik, kebetulan saat sebelum pandemi pun kami sebenarnya sudah mulai fokus terhadap food safety sebenarnya. Jadi memang semua praktek di gudang kami maupun di semua area supply chain kami itu sudah mulai mempraktekkan yang namanya food safety. Kita sudah mulai implement yang namanya ISO 22000 dan halal assurance system ya. Jadi memang ketika pada saat pandemi itu dimulai, tidak banyak kontraksi di kami. Tim sudah terbiasa bekerja dengan masker dan APD yang mendukung. Jadi memang pada saat itu ada shifting antara permintaan B2B ke B2C yang cukup tinggi. Ya, Pak Satrio, dengan melihat situasi pandemi dan sektor pertanian khususnya Tanihub masih bertahan, artinya di sini ada peluang dan juga celah yang sangat-sangat potensial dan bisa dimanfaatkan. Selama pandemi ini, apa perubahan yang mungkin sangat-sangat drastis terjadi dari sektor bisnis Tanihub sendiri yang merupakan sebenarnya itu adalah peluang dan juga inovasi untuk jangka panjang juga, Pak? Di bagian mana dari peluang dan celah yang ada selama pandemi ini? Kalau kita lihat, perubahan yang sangat jelas adalah perubahan pola konsumsi masyarakat ya. Artinya bahwa pandemi ini memaksa semua pihak untuk berubah. Yang pertama adalah dari sisi produksi atau supply, sebenarnya pada saat sebelum pandemi kita sebenarnya sudah terbiasa dengan makan di luar, mengkonsumsi makanan. Kemudian ketika pandemi terjadi, kita banyak dipaksa untuk karena PSBB ini kita juga dipaksa untuk bekerja dari rumah. Jadi mengkonsumsi makanan di luar juga sangat berkurang. Jadi memang berubah antara dari makan di luar menjadi masak di rumah. Nah, itu juga merubah pola distribusi itu sendiri yang tadinya bahwa distribusi dari petani atau produsen itu yang sebelumnya dalam bulk atau dalam jumlah besar akan berubah atau sudah berubah menjadi distribusi dengan jumlah kecil-kecil, karena memang berubah menjadi dari B2B menjadi B2C atau konsumen langsung ya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi
peluang tambahan, tapi juga sekaligus tantangan bagi produsen itu sendiri, karena memang approach-nya memang berbeda antara menyiapkan kebutuhan untuk B2B atau untuk keperluan mereka, hotel, restoran, catering, dan tempat menjual makanan menjadi ke rumah tangga, di mana packaging itu juga mempunyai peran penting, kemudian supply chain atau logistik itu juga menjadi tantangan sendiri, karena end user atau customer langsung itu memang requirement-nya lebih tinggi. Iya, Pak Saryo, saat ini sudah ada berapa sebenarnya member dari Tani Hub sendiri dari sisi petaninya, dan apakah memang ada upaya untuk menambah jumlah petani? Saat ini jumlah petani kita itu sudah sekitar 35.000 yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani ya, dan memang kita terus akan mengembangkan serapan dari petani-petani tersebut, supaya memang salah satu tujuan kami memang adalah agriculture for everyone, supaya semakin banyak petani yang bisa kita sentuh dan kita bisa support untuk memasarkan hasil produk mereka. Nah, lalu bagaimana caranya agar para petani ini mau atau tertarik untuk ikut bergabung? Karena kalau kita lihat biasanya kan kalau para petani mungkin sudah tidak percaya diri dulu dengan perkembangan teknologi karena mungkin takut gaptek atau sejenisnya, Pak. Apa kiat-kiatnya, Pak? Kita lebih mengutamakan meningkatkan stickiness, dalam artian bagaimana petani tersebut merasa nyaman bekerja sama dengan kita. Dan bahasanya sebenarnya yang mereka pakai itu adalah cukup simple, ngambil semua dan bayar cepat. Jadi sebenarnya dua hal tersebut yang selalu kita temuin ketika kita berkeliling di ground ya, bahwa untuk meningkatkan loyalitas atau stickiness kepada dari petani tersebut, memang mereka tuh merasa bahwa kita itu ada fungsinya, atau kita itu berbeda, atau kita itu memberikan support kepada mereka instead of murni bisnis semata. Jadi memang di kami sendiri kita ada 3 pilar, yaitu teknologi, agriculture, dan social impact. Jadi yang ketiga inilah yang sebenarnya kita juga utamakan dalam berbisnis atau berkontak dengan petani. Jadi nggak hanya melulu bisnis, kita juga bawa misi bagaimana mensejahterakan kehidupan petani dengan teknik berproduksi yang lebih baik, GAP dan segala macam. Nah, jenis produk pertanian apa yang paling laris, Pak, di masa pandemi ini? Di masa pandemi cukup jelas bahwa kebutuhan, karena campaign dari media dan pemerintah juga mengenai mengkonsumsi protein lebih banyak sayuran, buah-buahan, itu juga membuat konsumen ini ternyata memang banyak beralih ya untuk memang meningkatkan konsumsi mereka di buah, sayur, telur, daging, ikan. Nah, yang fenomena yang cukup menarik adalah memang kebutuhan atau akses terhadap empon-empon itu memang tinggi. Jadi memang masyarakatnya memang akan melakukan segala macam usaha untuk menjaga kesehatan, menjaga stamina, supaya bisa tetap terbebas atau dari gangguan COVID ini sendiri. Baik, Pak Saryo, tahan dulu. Seusai jeda kita akan kembali lanjutkan perbincangan bersama Anda. Dan pemirsa, kita jeda dulu. Sesaat lagi kami akan kembali.